banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada semua. Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Namanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Irwan, Gibran sendiri kan nampaknya sangat percaya diri akan banyak investor yang masuk untuk membiayai IKN jika memang terpilih. Sebetulnya terobosan apa yang akan dilakukan untuk mempercepat pembiayaan IKN di luar skema APBN? Ya, terima kasih Mbak Ida. Pertama saya koreksi dulu ya, Mbak Esther. Tadi menghitungnya dengan 2018 sampai sekarang. Menghitungnya itu sejak undang-undangnya disahkan 2022. Nah, artinya dari 2022 ke 2023 sekarang itu progresnya sangat bagus. Baik yang oleh Pak APBN, ya, walaupun sudah kita batasi 20%, tetapi sekarang sudah progresnya cukup baik. Tahun depan bisa fungsional ya untuk sementara beberapa kegiatan kenegaraan. Kedua, terkait jangan cuma janji, tapi harus konkret, sangat konkret. Kalau nggak konkret, nggak mungkin ada groundbreaking, nggak ada mungkin bangunan fisik di lapangan melalui investor swasta ini. Sudah 23 triliun mereka masuk investasi. Kemudian groundbreaking selanjutnya bisa 43 triliun. Belum lagi ada 303 menunggu LOI-nya. Tetapi kalau bicara mengenai terobosan yang tanyakan Mbak Indah, pemerintah sudah sangat berusaha sungguh-sungguh. Tadi disampaikan oleh Mas Owi, kita revisi undang-undang IKN kita karena menyangkut beberapa terkait birokrasi investasinya, juga masa waktu investasi. Waktu saya sebagai anggota Banggar DPR RI berkunjung ke Korea Selatan, saya bertanya, mengapa kok belum ada masuk investasi dari Korea Selatan ke IKN? Salah satu masalah utamanya sebenarnya bukan mereka nggak mau. Mereka wait and see, menunggu kondisi politik tanah air di 2024. Tetapi mereka juga ada satu waktu itu keluhannya. Kalau di Korea Selatan itu masa investasi itu nggak ada dia. Mereka ya selamanya. Jadi murni nanti antara bisnisnya itu maju atau enggaknya, di situ masalahnya. Nah, tetapi kan kita sudah revisi undang-undang kita dan kita kemudian memberikan ruang yang agak luas untuk masa investasi. Nah, ini juga kemudian salah satu terobosan yang baik. Di samping sebenarnya saya lebih setuju kalau kemudian kita lebih mendorong investasi dalam negeri, ya, swasta. Karena tentu kita lebih bangga kalau IKN dibangun oleh putra-putra terbaik bangsa. Gitu. Oke, baik. Pak Baidowi, apakah dari penilaian Anda sepakat dengan kemudian terobosan ataupun yang tadi disiapkan oleh tim Gibran? Ya, terobosan yang dilakukan itu tercantum dalam ketentuan regulasi, termasuk perubahan dari Undang-Undang IKN sendiri. Apa insentif ataupun kemudahan-kemudahan yang dilakukan pemerintahan hari ini sehingga mendorong investasi swasta? Contoh, dibebaskan dari pajak penghasilan selama 10 tahun. Dibebaskan dari pajak penambahan nilai PPN impor sebesar dan pajak penjualan aset itu 0% semua, termasuk bea masuk sebesar 0%. Dan juga pajak bumi dan bangunan sebesar 0% selama 10 tahun. Itu bentuk-bentuk kemudahan yang diatur dalam regulasi sebagai turunan dari Undang-Undang IKN yang direvisi kembali. Nah, diantaranya juga bagaimana memberikan konsesi lahan kepada investor yang sampai 120 tahun. Nah, terkait konsesi lahan ini, karena kemudian setelah mendapatkan masukan dari masyarakat terkait konsesi lahan ini juga perlu nanti ditinjau ulang kembali, meskipun itu diberikan secara bertahap. 120 tahun itu kalau usia rata-rata manusia 60 tahun itu 2 generasi.
Itu terlalu lama. Pak Baidowi. Oke. Ya. Baik Pak Baidowi, mohon maaf saya potong sedikit. Di debat Prof Mahfud menyinggung mengenai hal ini soal adanya ratusan ribu hektar dikuasai oleh pengusaha tertentu. Ini sebetulnya siapa yang dimaksud oleh Prof Mahfud, Pak Baidowi? Ya tinggal datanya tanya ke Badan Otorita IKN. Kita kan belum sempat kontak Badan Otorita IKN. Yang jelas dengan adanya regulasi yang baru, itu memungkinkan seseorang yang melakukan investasi dengan hak guna bangunan itu lahannya bisa berusia 120 tahun, tentunya dengan perpanjangan. Tentu kita tidak ingin mengulangi kesalahan seperti yang ada di kontrak lahan, misalkan di kawasan Senayan dan juga di beberapa tempat yang lainnya yang kemarin menimbulkan konflik salah satu hotel dengan dengan seknek misalkan. Itu kita tidak menginginkan. Termasuk juga lahan IKN itu bisa dibangun di situ karena dimiliki oleh salah satu petinggi Republik ini. Ya, saya kira Tempo juga sudah memiliki data siapa yang memiliki konsesi lahan di tanah IKN yang sedang dibangun. Jadi, artinya menurut dari tim Ganjar Mahfud sendiri akan mengevaluasi pemberian HGU selama 190 tahun di IKN ini? Ya, itu kan berdasarkan masukan dari masyarakat. Kalau kemudian ternyata pada prakteknya tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, lawang undang-undang IKN aja sudah direvisi sebelum IKN itu beroperasi. Apalagi hanya soal pengaturan lahan. Ingat, konflik agraria yang terbaru misalkan, bagaimana salah satu hotel di Jakarta yang di bawah pengelolaan kawasan Senayan itu, yang lahannya milik seknek kemarin kan sampai sekarang belum selesai itu, gara-gara tidak jelasnya aturan gitu. Baik, Pak Baidowi, kita ke Pak Irwan, tanggapannya Pak. Ya, kalau bicara lahan, jadi gini loh, kita harus melihat IKN ini kan datang belakangan. Dan seluruh ruang di Republik ini sudah diatur dalam rencana tata ruang wilayah nasional, termasuk kemudian pemampatan ruang yang ada di wilayah yang sekarang menjadi wilayah IKN. Ya, walaupun sekarang sebenarnya kalau kita bicara fokus investasi kan ada ring-ringnya. Sekarang kita fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan. Kalau bicara mengenai penguasaan lahan itu, tentu itu mereka punya izin sendiri. Dan saya ingatkan, penguasaan lahan di IKN itu bukan HGU. Ya, karena rata-rata di dalam IKN ini statusnya itu kawasan budidaya kehutanan. Ada yang hutan produksi, ada yang kemudian hutan raya, ya, ada yang juga hutan lindung sebagian. Jadi kalau mau dikuasai secara hak milik itu harus dirubah dulu statusnya. Nah, termasuk yang kawasan inti pusat pemerintahan ini kan perubahannya dari hutan produksi ke areal penggunaan lain. Jadi itu nggak perlu kita khawatirkan karena mereka izinnya itu sudah ada batas tahunnya, tidak masuk dalam undang-undang ini. Gitu loh. Jadi saya pikir Pak Mahfud kemarin itu terlalu melebar gitu loh. Baik, selanjutnya terakhir kita ke selanjutnya kita ke Mbak Esther, tanggapannya mengenai pemberian HGU ini, Mbak Esther. Ya, kalau menurut saya sebelum ke HGU, masalah yang paling penting adalah pembiayaan ya. Pembiayaan IKN ini dibangun oleh APBN 20% yang kemudian direvisi ya lewat situs IKN ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek per Januari 2022. Bahwa pembiayaan IKN ini tidak hanya 20% dari APBN tetapi 53,5% dari APBN. Artinya ini mempersempit ruang fiskal dari anggaran APBN ya. Sehingga masalah yang krusial seperti investasi SDM ini diabaikan oleh pemerintah. Nah, takutnya nanti seperti Mas Gibran katakan bahwa untuk mencapai Indonesia emas ada generasi emas gitu ya. Nah, untuk menciptakan generasi emas ini kita sudah kekurangan ya dana atau anggaran dari APBN kalau dipakai 53,5% untuk IKN gitu ya. Baik, kita harapkan saja jika ke depannya kemudian memang paslonnya akan melanjutkan IKN, kita harapkan ada jaminan.
Oh ya, Halo, Mbak. silakan Di pasal singkat saja 16. Pak Baidowi karena durasi ataupun waktu Ya. kita sangat terbatas. Silakan Pak Baidowi singkat saja. Pasal 16A Undang-Undang IKN itu menyebutkan bahwa hak guna bangunan itu 190 tahun. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu tidak melebar. Karena itulah pasal yang direvisi yang kemudian membuat investor tertarik. Jadi kalau yang dikatakan itu tidak benar, itu HGU loh yang diatur di sini, bukan hak guna yang lain gitu. Supaya clear, ini ada undang-undangnya. Terima kasih ya. Benar itu Oke, benar. baik. Kedepannya kita harapkan memang ada jaminan bahwa pembiayaan ataupun pendanaan dari IKN ini tidak menjadi beban dari APBN karena sudah ada batasan 20% seperti itu. Baik, terima kasih Pak Baidowi, Pak Irwan, dan juga Mbak Esther telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Terima kasih Prime Mas Time News. Owi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.